Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Take Shoukia Sidiki yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 10 di SMA Negeri 1 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Oh iya, teman-teman tahu gak sih seberapa penting kita untuk mentaati aturan lalu lintas? Mentaati aturan lalu lintas selain untuk menghindari sanksi berupa tilang, tetapi kita juga akan terhindar dari risiko kecelakaan. Ada beberapa rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang perlu kita ketahui fungsinya. Sebagai berikut. Di sini sudah terdapat rambu-rambu lalu lintas. Yang pertama ada persimpangan atau pertigaan ke kiri dan ke kanan, kemudian ada persimpangan ke kiri, kemudian selanjutnya ada persimpangan ke kanan, kemudian ada tikungan ke kanan, ada tikungan ke kiri, ada tikungan ganda ke kiri lalu ke kanan, ada tikungan ganda lagi ke kanan lalu ke kiri, kemudian ada tikungan tajam ke kiri, ada tikungan tajam ke kanan, ada banyak tikungan ke kiri, ke kanan lalu ke kiri lagi, kemudian ada banyak tikungan juga di sini ke kanan, ke kiri lalu ke kanan lagi, kemudian di sini ada turunan, di sini ada turunan curam atau tajam, di sini ada tanda tikungan untuk ke kiri, di sini ada tanda tikungan untuk ke kanan, dan di sini ada persimpangan atau perempatan. Selanjutnya di sini ada lampu lalu lintas, merah untuk stop, kuning untuk bersiap-siap, dan hijau untuk maju. Kemudian di sini ada banyak lalu lintas sepeda. Kemudian di sini ada penyerbangan pejalan kaki. Selanjutnya ada tikungan ke belokan ke kanan. Kemudian ada jalan dua arah, ada bundaran dengan prioritas, ada tanjakan, kemudian ada jalan licin dan ada jalan yang cekung. Di sini juga ada perintah-perintah larangan-larangan. Di sini ada dilarang berhenti, dilarang masuk, dilarang parkir, mobil dan sepeda motor dilarang masuk, dilarang membunyikan klakson, sepeda dilarang masuk. Kemudian ini batas ketinggian kendaraan, ini batas maksimal kecepatan dan dilarang putar balik. Kemudian ada juga marka jalan yang perlu kita ketahui fungsinya. Yang pertama yaitu satu garis putih tanpa putus atau terhubung. Ini ditandai agar kita tidak boleh mendahului atau menyalip kendaraan lain. Yang kedua adalah garis putih putus-putus. Garis putih putus-putus ini memperbolehkan kita untuk menyalip atau mendahului kendaraan lain dengan hati-hati. Yang ketiga yaitu dua garis putih tanpa putus atau terhubung. Dua garis putih tanpa putus ini sama sekali tidak memperbolehkan kita untuk mendahului kendaraan lain. Kemudian yang keempat itu ada dua garis, yang satu garis putus-putus, yang satu garis terhubung. Di sisi yang garis putus-putus kita boleh mendahului kendaraan lain, sedangkan di sisi lainnya kita tidak boleh mendahului kendaraan lain. Yang kelima ada yellow box junction. Ini dibuat agar kita tidak terkunci ketika terjadi kepadatan atau kemacetan yang terjadi di persimpangan. Terdapat juga tata cara dalam berperilaku di jalan raya. Yang pertama yaitu mematuhi aturan lalu lintas. Mematuhi aturan lalu lintas akan meminimalkan resiko kecelakaan dan menciptakan lingkungan yang aman. Yang kedua yaitu menggunakan sein dengan benar. Menggunakan sein dengan benar akan mempermudah pengendara lain untuk mengetahui niat kita, baik belok ke kanan maupun belok ke kiri. Kemudian yang ketiga yaitu menghargai hak lintas pengendara lain. Ini bertujuan agar tidak terjadinya kemacetan yang tidak perlu. Kemudian yang keempat adalah menghindari penggunaan smartphone ketika di jalan raya. Menggunakan smartphone sangat berbahaya karena akan menghilangkan fokus kita kepada jalan atau fokus kita akan buyar. Yang kelima adalah mengemudi dengan sabar. Mengemudi dengan terbawa emosi akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih agresif dan hanya menimbulkan perkelahian. Terdapat beberapa tips untuk berkendara di jalan raya. Yang pertama yaitu pastikan kendaraan Anda layak untuk dipakai. Yang kedua yaitu atur posisi yang nyaman saat berkendara. Yang ketiga yaitu ikuti arus lalu lintas. Yang keempat yaitu atur kecepatan. Yang kelima yaitu selalu menggunakan kaca spion untuk melihat ke belakang dan melihat ke samping. Lalu apa sih yang akan terjadi jika kita tidak mematuhi aturan lalu lintas? Jika kita tidak mematuhi aturan lalu lintas, selain kita akan terkena sanksi berupa tilang elektronik atau yang biasa kita kenal sebagai ITLE, kita juga akan mengalami resiko kecelakaan yang berdampak pada orang lain yang menyebabkan perkelahian bahkan hingga kematian.
So, mulai sekarang yuk kita menjaga keselamatan diri dan orang lain dengan cerdas berkendara. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.